Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Jaya SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 15 Balikpapan, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG PAI dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 15 Balikpapan. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 9E dengan materi bab 3, indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Oke, baik. Tolong ketua kelas pimpin teman-teman berdoa dulu. Mari teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Silakan disiapkan buku PAI-nya sambil Bapak absen. Ahmad Fatir, Hadir Pak. Mbak Ajeng, Mas Akmal, Andi Noval, Andika Ferdiansa, Hadir Pak. Atta Rashid. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dulu. 3, 2, 1, mulai. Sebelum kita masuk ke materi, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Hari kiamat itu bisa disebut dengan hari akhir. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini kita akan belajar masuk di bab 3, yaitu tentang indahnya komunikasi Islam. Ya, tapi sebelum sampai ke situ kita ice breaking dulu. Semuanya silahkan berdiri. Oke, ice breaking seperti biasa ya. Oke, tepuk konsentrasi. Oke, baik. Tepuk konsentrasi.
masih konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi, karena saya ingin tahu cara bertindak sesuai dengan Islam. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami yang ada di bab 3 halaman berapa? Halaman. Ya. Pernah nggak kalian mendengar kata etika? Mana? Apa itu etika? Hah? Sikap. Perilaku. Apa lagi? Adab. Sopan santun. Kita meninjau dari segi bahasa apa itu etika. Secara bahasa kata etika itu berasal dari bahasa apa? Yunani, yaitu ethos. Bahasa Yunaninya berarti ethos. Kalau bahasa Indonesianya etika. Yang artinya tampak dari suatu kebiasaan, berarti kebiasaan seseorang. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah satu, perbuatan, sikap atau tindakan. Sama nggak ketika kita berkomunikasi antara orang tua dan teman sebaya? Kenapa beda? Apa yang membedakan ketika kita berkomunikasi, ketika kita berinteraksi? Nada bicaranya. Nada bicaranya bagaimana kalau sama orang tua? Lembut dan sopan, halus. Kalau teman sebaya nih, teman-teman kalian nih. Bro, dari mana bro? Kayak gitu. Ya, jadi itu bedanya kalau kita berkomunikasi antara teman sebaya dengan orang tua. Oke, kita lihat dulu. Apa tujuan pembelajaran kita di materi ini? Yang pertama, kalian harus mampu mendeskripsikan pengertian dan jenis-jenis etika pergaulan. Jenis-jenis etika pergaulan itu apa saja? Pergaulan kepada orang yang lebih tua, pergaulan melawan jenis, lebih muda, dengan sebaya. Kemudian tujuan yang kedua adalah meyakini bahwa etika pergaulan merupakan perintah Allah. Kemudian yang ketiga adalah kalian harus mampu mengidentifikasi contoh perilaku etika pergaulan dalam kehidupan. Nah, contohnya seperti apa ketika kita berinteraksi atau bergaul dengan orang yang lebih tua? Bagaimana contohnya ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman sebaya? Terakhir, terbiasa menciptakan suasana harmonis di masyarakat maupun media sosial. Ini yang akan kita capai dari materi kita yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, Bapak akan menampilkan satu video. Tolong disimak, tolong siapkan tanggapannya atau pesan-pesan. Menurut kalian apa pesan-pesan yang bisa dijadikan pelajaran dari video ini? Maaf. Dari video tersebut, menurut kalian apa pesan yang bisa dijadikan pelajaran? Ayo silakan, silakan dah. Ayo berdiri. Karena saya mau belajar dari kelompok 3. Menurut saya di 3 itu kita harus berani mengambil, harus berani bertanggung jawab kalau kita melakukan kesalahan dan menyelesaikan kesalahan itu dengan berkata dengan baik atau dengan kemanusiaan. Ya benar. Harus dihadapi dengan kepala dingin. Bagus. Aplaus dulu dong. Nah ini baru kemudian sudah bapak-bapak membentuk kelompok sesuai dengan tempat duduknya ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Tolong
Siapa ketua? Kemudian Oke, silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kemudian, siapa yang ditunjuk sebagai sekretaris? Ya, kemudian nanti siapa yang bertugas menjadi MC? MC atau moderator ya. Kemudian yang terakhir adalah menjadi anggota. Anggota ini siap-siap untuk membuat pertanyaan. Siapkan pertanyaan satu kelompok berarti menyiapkan 4 pertanyaan sesuai dengan materi kelompok lain. Contoh, kelompok 1 nanti menyiapkan pertanyaan untuk materi kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Seperti biasanya. Sudah terbentuk? Ya, baik. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita berpantun bersama dulu. 3, 2, 1. Ibadah haji perintah agama. Jangan lupa berdoa untuk bangsa, keluarga senang bertatap ramah, masyarakat aman, nyaman, sentosa. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian tulis hasil diskusi kalian. Kemudian sampaikan nanti menurut kalian pesan yang terdapat dalam pantun tersebut yang bisa dijadikan pelajaran atau dari pantun nasihat tersebut disertai dengan penjelasannya. Ya, boleh dicatat di bukunya hasil diskusinya ya. Sudah. Oke, kelompok 1 sudah siap ini. Kita dengarkan dulu dari kelompok 1. Silakan. perkenalkan Mas Renanda. Hasil diskusi dari kelompok 1 dari pesan dari pantun tersebut yaitu saat menjalankan perintah agama Taat menjalankan perintah agama. seperti ibadah haji bagi yang mampu dan sholat 5 waktu menunjukkan pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan doa terutama untuk kebaikan bangsa dan sesama. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Aplaus dulu dong. Kelompok lain? Kelompok 4. Oke, silakan. Perkenalkan saya dari Raihan Ranagata dari kelompok 4. Setelah berdiskusi tentang topik tersebut, saya mendapatkan kata saya terkadang pada pantun tersebut menjaga etika dan sopan santun karena bertata krama dalam keluarga maupun masyarakat agar tercipta suasana aman, nyaman dan tentram, menjaga kesopanan dalam komunikasi baik secara langsung maupun melalui media sosial, misalnya saat menggunakan WA. Ya, tetap menjaga kesopanan. Oke, bagus. Aplaus dulu dong untuk kelompok 4. Oke, silakan dulu lainnya. Oke, kelompok 5 mau menyampaikan. Silakan kelompok 5. Diskusi dan memahami bahwa keseriusan dalam pantun tersebut adalah mengajak pada kebaikan, mengajak kepada orang untuk berusaha sholat berjamaah, saling menasihati agar hidup lebih baik dan diridhoi. Oke, saling menasihati untuk jalan kebaikan. Bagus. Aplaus dulu dong untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 2 dan 3. Bagaimana kelompok 3? Silakan. Silakan. Perwakilan aja, perwakilan. Salah satunya aja. Oke, silakan. Setelah berdiskusi. Setelah kami berdiskusi, kami mendapatkan isi dari pesan lagu dalam pantun tersebut adalah disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab. Contohnya seperti melaksanakan ibadah dengan konsisten. Contohnya tidak bolong-bolong sholatnya itu selalu sholat bersama 5 waktu secara waktu. Ya. Mendahulukan kewajiban seperti sholat atau beribadah daripada urusan dunia seperti makan dan melakukan aktivitas lain. Benar. Itu adalah pesan dari pantun tersebut salah satunya. Aplaus dulu dong untuk kelompok 4. Kelompok terakhir, silakan perwakilannya. Silakan. Putri dari kelompok 2. Ya. Pesan dari pantun tersebut
penjagaan dan ya oke baik. Apa dulu dong untuk kelompok? Kalian memang luar biasa hebat. Oke, selanjutnya terima kasih sudah menyampaikan pesan-pesan dari pantun tersebut. Kita masuk pada proyek kelompoknya. Oke, ini yang akan kita diskusikan, yang akan kalian diskusikan. Untuk kelompok 1 nanti akan berdiskusi, boleh menggunakan HP, cari referensi di buku maupun di HP nantinya. Kelompok 1 itu membahas tentang etika pergaulan kepada orang yang lebih tua. Kemudian kelompok 2 membahas tentang etika pergaulan dengan ya, kelompok 3 etika pergaulan dengan yang lebih. Kelompok 4 etika pergaulan dengan lawan jenis. Kelompok terakhir etika pergaulan dan ya dalam bermedia sosial. Ini yang akan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Boleh dibuka HP-nya, cari referensi sambil saya baca lembar kerjanya. Ya, boleh. Ya. Kelompok 1 kelompok 1 kelompok 2 jika dilengkapi ya, silakan dilengkapi dan referensi. Kelompok 3 kelompok 4 kemudian kelompok 5 ya. Nanti ketika tampil nanti jangan lupa perkenalan. Kami dari kelompok 1 dengan perkenalkan ini. Bagaimana kelompok 5? Sudah siap? Ya, masih menyiapkan pertanyaannya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah berapa persen persiapannya? Sudah 50%. Bagaimana kelompok 2? Sudah siap? Oh, masih dengan. Sudah berapa persen kira-kira? Sudah ada 70%. Kelompok 3 sudah berapa persen ini persiapannya? 20%? 50, oke, lanjutkan. Bagaimana kelompok 4 sudah berapa persen persiapannya nih untuk presentasi? Sudah ada 50%, oke, baik. Tulis di lembar kerjanya ya, referensi yang kalian temukan. Iya.
Kenapa harus saling menghargai? Berapa? Bagaimana cara kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak. Mengapa kita saling menghargai pendapat? Ya, pendapat teman. Pendapat teman. Karena pendapat akan memicu perpecahan, perselisihan dan itu merusakkan dalam lingkungan sosial. Alangkah baik daripada kita beradu mulut bahwa pendapat lebih baik, lebih baiknya kita membandingkan mana kita sambungkan bahwa semua pendapat bisa jadi benar, tidak ada yang salah. Secara kita menghargai ya. Ada tambahan nggak? Tambahan? Enggak dari kelompoknya? Oke, puas, sudah puas. Bagaimana kelompok satu ada tanggapan balik? Sudah puas? Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ini sudah cukup semuanya pertanyaan-pertanyaan. Jangan diakhiri nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus dulu dong. Kita ini untuk kelompok terakhir yang tampil dan kelompok 3 untuk kelompok yang lain nanti di pertemuan selanjutnya ya. Karena waktu yang membatasi. Oke, kelompok 3 silakan. Ya, etika pergaulan dengan lawan jenis. Silakan. Dari kami bisa dijawab kan bukan? Oke, silakan. Ini yang ditunggu-tunggu. Yang bisa dijawab. Misal di sekolah ada kegiatan kelompok belajar yang harus melibatkan laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara menjaga batas interaksi agar tetap profesional, sopan dan sesuai syariat Islam? Ya, bagus. Halo, masih ada? Lanjut. Tetapi kerja kelompoknya tetap efektif dan tidak canggung berdasarkan dengan contoh nyata. Ya. Jelaskan dengan contoh nyata. Jadi saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, tidak bersentuhan fisik, dan yang kedua itu menjaga pandangan kita. Yang ketiga, menjaga batas intensitas komunikasi, dan yang terakhir, kita untuk berduaan dengan lawan jenis. Ya, benar. Jadi, kamu berdua apa? Dempetan di sana ya. Jangan bersentuhan. Kalau sesama jenis Pak, udah. Nah, sudah banyak yang belajar. Nggak apa-apa. Tapi sebatas wajarnya saja. Saya rasa sudah terjawab kan? Sudah ya. Jadi laksanakan pada kelompoknya tetap mematuhi etika pergaulan dengan lawan. Ya, salah satunya Sudah Pak. hindari bergaduhan.
materi kita pada siang hari ini. Apa kesimpulan materinya? Etika pergaulan Islami adalah menuntun setiap muslim untuk menjaga sikap sopan, santun, kemudian saling nih sesuai dengan pertanyaan tadi dalam persahabatan, teman sejawat itu harus saling menghargai, kemudian menghormati, memilih teman yang baik, kemudian menghindari pergaulan bebas serta menempatkan diri sesuai dengan norma Islam. Oke, untuk di pertemuan selanjutnya tolong dibaca materinya di halaman berapa, coba dibuka bukunya. Membaca materi tentang etika komunikasian Islami, dan juga nanti di pertemuan selanjutnya kelompok 4 dan 5 siap-siap taksir di pertemuan selanjutnya. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih semuanya dan